berkaitan dengan kepemimpinan. Mohon maaf, untuk hari ini saya ingin menyampaikan dan bertanya beberapa hal. Ya, silakan. Terkait dengan kepemimpinan dari Ya, siap. Untuk yang pertama, Pak, ini mau saya tanyakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Bu Eni sudah berkenan wawancara ya untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Eni sudah mengikuti pendidikan kurikulum berat di angkatan yang ke-9 ini dengan baik dan lancar sampai hari ini. Untuk yang pertama yaitu mengidentifikasi Mbak ya, yaitu mengenai dilema etika dan rujukan moral ya. Memang perlu kita ketahui bersama bahwa misalnya kita sering menghadapi permasalahan yang sering kita hadapi itu kaitannya dengan rujukan moral dan dilema etika. Dimana ketika kita menghadapi permasalahan tersebut tentunya perlu mengetahui atau mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh si punya masalah. Jadi antara dilema etika dan rujukan moral ini dua hal yang memang berbeda dalamnya, dimana ketika kita menghadapi yang namanya rujukan moral itu adalah dua permasalahan yang sama benar gitu ya. Kemudian ketika kita dihadapkan dengan dilema etika di mana ada suatu hal yang satu benar dan yang satu salah. Nah, itu perlu adanya penanganan lebih ketika kita menghadapi kedua hal tersebut, dan kita harus bisa mengidentifikasi dengan baik dan benar sehingga suatu permasalahan itu bisa terselesaikan dengan seperti itu. Jadi kalau misalkan kita ada kasus gitu Pak, berarti menganalisis dulu ya. Jadi ketika kita menemukan suatu permasalahan atau kasus, kita sebagai seorang pimpinan atau seorang guru atau bahkan siswa pun itu harus bisa menganalisis kasus tersebut, sehingga dalam menangani sebuah kasus kita tidak asal memutuskan, tetapi harus dianalisis, mengidentifikasi penyebabnya apa, kemudian kasusnya seperti apa, sehingga penanganannya nanti akan lebih baik seperti itu. Kemudian kalau ada dilema etika Pak, berarti yang biasa Bapak tempuh itu bagaimana? Dilema etika ya, yaitu perlu ada mengidentifikasi tentang apa ya namanya permasalahan sebenarnya seperti apa, dan tentunya kita harus mengedepankan yang namanya keputusan yang berpihak pada diri. Jadi kita bagaimanapun juga ketika mengambil sebuah keputusan yang adanya dengan dilema etika itu, kita sudah selayaknya kita harus berpihak kepada anak seperti itu. Lalu Sewu, untuk manajemennya biasanya Bapak memutuskan sendiri atau mengundang atau pihak-pihak yang terkait di dalamnya? Ya, untuk selama ini yang saya lakukan itu memang saya mengedepankan yang namanya musyawarah, atau saya mengajak beberapa orang untuk saya ajak diskusi. Bagaimanapun juga sebuah hasil dari diskusi dari beberapa orang, bukan hanya saya saja, walaupun semua keputusan ada di saya, itu akan berdampak lebih baik daripada saya memutuskan sesuatu sendirian seperti itu. Jadi biasanya saya memanggil PPU atau langkah yang berkaitan langsung dengan permasalahan tersebut dengan harapan ada solusi yang terbaik terhadap permasalahan
Jadi ada manajemen berdiskusi. Ya, begitu. seperti itu. Bapak, kemudian untuk pertanyaan kedua ini Pak. Iya. Nanti ada beberapa pertanyaan Iya, Pak. nggak Mohon apa-apa, maaf. silakan. Untuk yang kedua, ini selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, tentunya ketika ada suatu permasalahan yang saya hadapi yang nanti menghasilkan yang namanya keputusan yang sama-sama benar atau nantinya keputusan itu sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan, tentunya saya akan mengambil keputusan yang berefek lebih banyak seperti itu. Artinya lebih banyak itu efeknya nanti yang pertama yang saya tekankan di sini yang berdampak pada murid itu jelas. Kemudian yang kedua tentunya tidak merugikan bagi semua pihak tentunya. Dan saya berharap sekali ketika keputusan itu bisa atau sudah terjadi bisa diterima oleh semua pihak. Nah inilah yang kadang menjadi kesulitan kita ketika mengambil sebuah keputusan. Tentunya keputusan itu pasti ada yang belum menerima. Lah kita berusaha memberikan pengertian terhadap sebuah keputusan tersebut agar keputusan tersebut bisa diterima dan bisa dilaksanakan oleh semua pihak. Dan tentunya di sini perlu adanya semacam komunikasi, kemudian kolaborasi, kemudian pentingnya yang saya sampaikan di awal itu adanya musyawarah dalam mengambil sebuah keputusan seperti itu. Jadi perlu dipikirkan untuk dampaknya gitu, Iya, positif dan negatifnya betul. perlu dipertimbangkan secara sekali, iya. detail ya. Jadi tidak ada apa namanya meminimalisir dampak negatif dari sebuah keputusan tersebut. Meskipun nanti di ke depan juga tetap ada plus minusnya, Iya. tapi yang jelas sudah dipertimbangkan lebih awal untuk dampak yang lebih baik Betul. supaya hal-hal buruk tidak terjadi gitu Iya, Pak ya. betul sekali. Nah, untuk ini masuk ke pertanyaan ketiga Pak. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi prosedur yang biasa saya lakukan yang tentunya ini menjadi apa ya pengalaman yang sangat menarik atau kegiatan atau runtutan yang harus saya lakukan ketika ada sebuah permasalahan yang kaitannya dengan semua hal. Tentunya yang pertama saya harus bisa mengidentifikasi dulu jenis permasalahan tersebut, kemudian menganalisis hasil identifikasi itu kita analisis, kemudian yang selanjutnya yaitu adanya proses diskusi dengan PPO atau guru atau siswa atau bahkan dengan orang tua. Jadi nanti harapannya solusi atau keputusan yang dihasilkan dari hal tersebut itu tentunya menimbulkan atau efeknya itu baik untuk semuanya. Tentunya saya masih berpegang bahwa segala keputusan yang saya buat itu harus betul-betul berpihak pada siswa. Jadi ketika suatu keputusan itu betul-betul kita identifikasi, kita analisis, harapannya keputusan tersebut tentunya akan baik untuk semuanya dan tentunya harapan saya itu bisa diterima oleh semuanya. Walaupun ya sudah saya bilang di awal bahwa sebuah keputusan itu pasti ada yang menerima, ada yang tidak. Tapi tentunya kita buat yang sekiranya bisa diterima oleh kedua belah pihak sehingga suatu permasalahan itu tidak akan muncul lagi dan dianggap selesai seperti itu. Jadi kalau ada permasalahan baru yang muncul bisa terurai dengan baik. Iya, seperti itu. Nah, kemudian Bapak ini dengan langkah-langkah atau prosedur seperti yang sudah disampaikan dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada Pak, bagaimana Pak? Ya tentunya saya ketika mengambil seperti itu pentingnya sebuah identifikasi dan analisis. Jadi kita harus tahu persis apa sebenarnya yang terjadi. Jadi bukan hanya saya mendengar di salah satu sisi saja atau salah satu pihak saja.
tentunya di sini saya harus bisa mengambil kejadian yang nyata yang mereka alami dari permasalahan-permasalahan tersebut dari kedua belah pihak atau ketiga belah pihak, sehingga nanti hasil yang dihasilkan dari keputusan tersebut itu tentunya menjadi sebuah solusi, bukan menjadi sebuah permasalahan lagi bagi mereka. Jadi ada konfirmasi dulu gitu. Betul sekali. Tidak hanya dengan satu orang, Betul, tapi dengan ya. beberapa pihak. Kemudian untuk proses validasinya Pak, dari hasil konfirmasi itu kan nanti kan pastinya Bapak akan menentukan atau menempuh langkah validasi begitu. Jadi prosesnya bagaimana? Nah, untuk proses validasi atau mencari kebenaran dari kedua tersebut, artinya saya harus berkonfirmasi dulu terhadap orang lain, atau saya melihat fakta yang terjadi di lapangan, sehingga apa yang saya putuskan nanti itu memang berasal dari fakta-fakta yang ada. Jadi bukan berarti itu nanti hasil diskusi dengan PPU langsung saya putuskan, itu tidak. Tapi kami juga nanti otomatis harus melihat fakta-fakta yang di lapangan, kemudian saya ajak komunikasi dengan orang yang kenal dengan yang terkena masalah atau yang berhubungan langsung dengan masalah tersebut. Yaitu harapannya apa yang saya putuskan tadi tidak menjadi permasalahan lagi, seperti itu. Luar biasa ya Pak yang ditempuh. Jadi nanti keputusan yang Bapak tentukan, jadi keputusan yang diambil nanti akan berdampak positif bagi lingkungan, kemudian membuat membuat terciptanya rasa aman dan nyaman di lingkungan. Betul sekali. Bapak. Ya, kita berusaha mengurangi konflik. Okay. Jadi kalau ada konflik ya kita selesaikan, kita cari sumber permasalahannya apa, kita temukan, sehingga konflik itu harapannya tidak berlarut-larut. Yang namanya dalam sebuah organisasi pasti ada sebuah konflik, ya konflik itu wajar, tapi ya harus kita selesaikan, karena bagaimanapun juga ketika ada sebuah konflik, otomatis organisasi itu tidak cepat sampai ke tujuannya. Jadi nanti ya Pak, jadi akan tercipta rasa aman di lingkungannya, baik bagi Bapak, bagi guru yang lain ataupun teknik dan sebagainya yang ada di lingkungan tersebut sampai ke siswa. Kemudian ini pertanyaan keempat Pak, masih ada beberapa pertanyaan ini Pak. Ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di dilema etika Pak? Ya, untuk langkah-langkah yang efektif dalam mengambil sebuah keputusan, tentunya ini saya sudah menyinggung dari awal tadi ya. Intinya ketika ada sebuah permasalahan, kita harus bisa mencari sumbernya, kemudian mencari faktanya, kemudian jangan gegabah mengambil sebuah keputusan, karena bagaimanapun juga dari hasil analisis dan identifikasi sebuah permasalahan, harapannya sebuah permasalahan itu dapat terselesaikan dengan baik. Jadi di sini pentingnya yang namanya proses identifikasi dan analisis, kemudian tentunya dari identifikasi dan analisis tersebut kita harus punya tujuan yang jelas, walaupun tujuan tersebut mungkin dari hasil diskusi bersama dengan orang lain atau dengan konfirmasi dengan orang lain. Jadi tujuannya itu jelas dan efeknya itu baik untuk semuanya. Yang saya katakan di awal, keputusan itu membuat rasa nyaman, membuat rasa bahagia, dan orang yang bekerja dalam organisasi tersebut atau sekolah itu bisa nyaman dan enjoy untuk bekerja di sekolah tersebut. Terutama untuk anak-anak ini, anak-anak juga harus merasa tidak ada tekanan, tidak ada semacam perasaan takut di sekolah. Jadi harapannya memang ada analisis dan identifikasi yang jelas dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, dan tentunya dibarengi dengan proses kolaborasi dari Bapak Ibu guru dan seluruh warga sekolah.
Jadi nanti akan tercipta suasana yang kondusif. Betul sekali. Jadi yang di langkah-langkah, jadi untuk apa hal yang dilakukan di sini melibatkan manajemen sekolah semuanya kan. Ya, Yang mulai betul. dari BK mungkin Pak, dari guru, Ya. edik sampai ke siswa ya. Ya, bahkan orang tua pun, Orang tua. Ketika kita, ya tentunya kita melihat permasalahannya seperti apa. Ketika permasalahannya dengan siswa, kita harus bisa melibatkan orang tua. Jadi kita tahu persis permasalahannya seperti apa. Bukan hanya guru dengan siswa, yang misalkan hanya guru dan siswa saja, nanti orang tua tidak tahu, malah nanti juga berefek tidak baik. Jadi tentu di sini ada peran penting antara guru, siswa, kemudian kepala sekolah dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jadi bukan hanya dukungan dari guru, kepala sekolah saja, tapi di sini peran orang tua itu sangat penting sekali dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang dihadapi oleh siswa tentunya di sekolah. Tapi kalau permasalahan ini hanya sebatas intern antara guru dengan guru atau guru dengan kepala sekolah, tenaga pendidik dengan tenaga pendidik, TU dengan TU, yakin cukup diselesaikan secara intern. Disesuaikan dari Betul sekali dengan permasalahan. Jadi tetap dengan menggunakan manajemen yang baik ya Pak. Iya. Kemudian ini ada pertanyaan kelima Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, untuk tantangannya itu sebenarnya banyak Mbak. Yang salah satunya itu ketika tidak mau mengalah, kita masih saling egois Pak. Iya betul, masih mementingkan diri sendiri, tidak tahu menahu dengan orang lain. Jadi rasa ego yang tinggi yang itu mungkin kita perlu turunkan lah. Kita ketika dalam sebuah organisasi sudah selayaknya apa-apa kita, kalau di sekolah tentunya tujuan akhirnya adalah siswa. Tujuan akhirnya siswa, kita segala keputusannya harus berpihak pada siswa, dan sudah selayaknya kita tidak memberikan diri kita sendiri. Artinya ego-ego yang seperti zaman kita masih muda itu harus seperti ini. Itu ketika kita sekarang sudah menjadi seorang pendidik, tentunya harus kita rubah yang pemikiran zaman dahulu. Artinya kita sekarang sudah saatnya ketika memberi pendidikan terhadap anak kita di sekolah, kita harus bisa memberikan apa yang memang dibutuhkan oleh anak, kemudian apa yang menjadi keinginan anak, apa yang dicita-citakan anak, sehingga kita benar-benar menjadi guru yang berpihak kepada siswa. Seperti itu. Kemudian ini Pak, misalkan ada untuk pengambilan keputusan gitu Pak. Ini misalkan ada, biasanya kan ada nih Pak, ada entah itu dari guru, entah itu dari pendidik atau dari murid yang susah diyakinkan. Itu langkah apa yang Bapak tempuh? Itu yang menjadi PR sampai sekarang. Artinya meyakinkan seseorang itu bukan semudah yang kita bayangkan. Perlu yang pertama itu ada pembuktian diri. Artinya kita harus bisa memberikan teladan yang baik terlebih dahulu. Kalau kita sudah memberikan teladan yang terbaik, ya kita kembali melangkah ke langkah yang selanjutnya, yaitu dengan misalkan mengajak dialog, berdiskusi bersama, merefleksikan dirinya sendiri, kemudian syukur-syukur yang namanya ya itu di permasalahan itu atau di etika itu nanti muncul dari terselesaikan dengan sendirinya. Jadi yang namanya dalam sebuah organisasi tentunya kita harus perlu adanya proses atau pengidentifikasian dengan baik dan benar, sehingga segala keputusan itu bisa diterima oleh semua orang. Jadi kayak istilahnya pengajak bicara dari hati ke hati. Betul, gitu. iya. Ya, karena memang ini kan dilema etika itu kan, kalau menurut saya itu ya Pak, kelihatannya
untuk kebenaran ya, tingkat kebenarannya kan relatif ya. Jadi memang seperti itulah yang harus ditempuh ya. Oke, Pak, terima kasih. Yang keenam, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur apa yang sekiranya Bapak jalankan? Jadi ketika membuat sebuah keputusan kaitannya dengan dilema etika atau mengajukan walau, tentunya saya harus mempertimbangkan yang namanya permasalahan itu harus diselesaikan sekarang juga atau bisa nanti. Ketika permasalahan itu bisa terselesaikan hari itu juga, otomatis saya harus bisa mengambil keputusan dengan cepat, dengan baik dan benar, dan tentunya kita harus mengambil keputusan yang berpihak pada murid. Tapi ketika permasalahan itu ternyata dianalisa bisa nanti, itu perlu adanya yang namanya diskusi dengan teman-teman, dengan stakeholder yang ada, sehingga harapannya keputusan yang saya ambil itu melalui sebuah keputusan hasil musyawarah mufakat. Jadi saya tidak ingin mengambil sebuah keputusan secara cepat, tapi ya saya melihat itu ya tingkat permasalahan seperti apa dulu. Kalau misalkan efeknya tidak terlalu luas, itu bisa saya ambil secara sepihak. Tapi ketika itu memang berkaitan yang sangat banyak sekali, itu perlu adanya analisis yang tepat untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, tentunya harapannya itu sebuah permasalahan tidak lantas semuanya terselesaikan dengan cepat. Ada tahapan-tahapan yang harus saya lakukan, terutama ketika kaitannya keputusan ini berhubungan erat dengan guru, kemudian siswa, kemudian dengan orang tua, bahkan masyarakat yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Jadi perlu ada langkah-langkah yang khusus, Mbak, untuk mengambil keputusan yang seperti ini. Jadi tergantung permasalahannya dengan Betul. siapa nih. Jadi kan ada, jadi di sini kan ada permasalahan atau dilema etika yang sedang, kemudian ringan, sedang, ya, berat seperti itu maksudnya gitu, Pak. Ya. Nah, jadi misalkan kalau yang ringan sih mungkin bagi Bapak udah berapa menit Ya, saja selesai gitu kan. Tapi kalau mungkin yang sedang atau levelnya agak tinggi begitu kan mungkin memerlukan target nih, Pak. Ya, ada target dan ada progres untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jangan ada target tapi kita tidak punya progres, tidak ada langkah-langkahnya, nanti otomatis permasalahan itu tidak akan selesai. Makanya di sini perlu adanya dalam sebuah organisasi, tidak mungkin saya berdiri sendiri, tidak. Saya otomatis dibantu oleh Waka dan BPU, sehingga nanti ke depannya saya akan mengambil semacam diskusi bersama, musyawarah bersama. Harapannya nanti progres itu akan berjalan dengan baik dan tujuannya bisa tercapai. Jadi mohon maaf, di sini Bapak dalam menentukan keputusan, dalam mengambil keputusan di dalam penyelesaian dilema etika itu, jadi sudah punya tim ya, Pak? Ya, ada tim khusus. Ada tim khusus. Luar biasa ya, Pak. Berarti manajemennya sudah tertata dengan cukup bagus. Insya Allah timnya bisa diajak diskusi bersama, sehingga saya kadang di sekolah itu tidak merasa sendirian. Ada teman-teman, ada bapak ibu guru yang bisa membantu kami dalam proses menjalankan pekerjaan atau permasalahan yang ada di sekolah. Mohon maaf, Pak, ini untuk selama ini yang Bapak alami ya, kan ada kasus yang berat kan, terselesaikan dalam target maksimal berapa hari yang sudah terjadi begitu, Pak? Selama ini yang sudah terjadi berapa hari? Kebetulan untuk kasus yang maksudnya ibaratnya untuk kasus yang berat ini, terutama ketika anak itu saya anggap sebagai kasus yang berat. Kasus yang berat bukan artinya itu efeknya ada jangka panjang. Memang ketika ada seperti itu, saya melihat dulu anaknya seperti apa. Walaupun ada beberapa kasus sampai hari ini 1 bulan belum terselesaikan, tapi minimal
ada usaha untuk menyelesaikan hal tersebut. Ya, paling tidak ketika ada permasalahan antara guru, siswa, dan orang tua, paling tidak ada target di situ maksimal 1 bulan lah permasalahan itu harus selesai seperti itu. Semoga timnya semakin solid Pak. Jadi permasalahan semakin Semakin cepat. ada. Karena memang tiap hari pasti kan ada ya Ada Pak ya. seperti Jadi itu. kalau punya target kan setidaknya hari ini terselesaikan berapa kasus, terselesaikan berapa kasus. Dan ini pertanyaan berikutnya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di DPR itu? Iya, untuk seseorang sebenarnya tidak ada, tapi kalau tim itu ada. Artinya saya tidak bekerja sendiri, saya ada tim atau pembantu-pembantu pimpinan yang setiap saat, setiap hari bisa saja diskusi bersama untuk mengambil sebuah keputusan, walaupun semuanya keputusan itu ada di tangan kepala sekolah. Tetapi di sini pentingnya adanya sebuah masukan, kemudian fakta-fakta di lapangan. Bukan berarti saya harus mencari sendiri fakta seperti apa, tetapi ada Bapak Ibu, guru dan staf yang siap membantu saya dalam setiap mengambil sebuah keputusan. Keputusannya pun bukan berarti asal-asalan, tentunya di situ saya harus memperhatikan keadaan seperti apa, permasalahannya jenisnya seperti apa, sehingga permasalahan itu harapannya selesai dan tidak menimbulkan permasalahan. Jadi ini kan intern ya, dari pihak tim intern antara guru, staf TU, kemudian BK, siswa, orang tua. Nah, karena di sini apa yang membantu atau mempermudah Bapak untuk penyelesaian kasus itu selain tim? Apakah Bapak itu dengan komite atau dengan pengawas gitu? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal, pentingnya sebuah komunikasi. Tentunya saya tidak akan meninggalkan yang namanya tadi tim saya, kemudian Bapak Ibu guru, bahkan komite sekolah sampai Bapak pengawas. Di sini pentingnya adanya komunikasi dari beberapa pihak dalam mengambil sebuah keputusan yang tentunya efeknya bisa banyak seperti itu. Tapi kalau hanya sebatas efeknya internal, ya saya tidak perlu harus lapor dengan Bapak pengawas, tidak perlu harus komunikasi dengan komite sekolah, apalagi membuat sebuah keputusan yang harus ditunggu dan harus diselesaikan hari itu. Otomatis saya harus bisa mengambil sikap lebih baik, lebih cepat, dan tentunya efeknya tidak kemana-mana. Jadi harapannya sebuah permasalahan itu atau yang kaitannya dengan dilema etika tersebut bisa terselesaikan dengan cepat, baik, dan tentunya efeknya tidak kemana-mana dan aman untuk semuanya. Tapi mohon maaf, Bapak pernah maksudnya menyampaikan sharing bersama pengawas atau komite terkait permasalahan di dilema etika? Ya, pernah saya mengajak komunikasi dengan Bapak pengawas, tapi hanya sebatas Sharing ya? Iya, sharing ada seperti ini. Tapi ya semuanya keputusan terjadi saya, Pak Mas hanya memberikan solusi seperti ini. Bahkan komite sekolah pun juga sangat intens komunikasi dengan kami, sehingga harapannya yaitu ada komunikasi yang baik dari stakeholder yang ada, dan setiap keputusan otomatis sudah ada komunikasi, jadi efek negatifnya bisa diminimalisir. Jadi yang mayoritasnya berarti yang terbesar ini yang membantu dan mempermudah tim Bapak sendiri. Betul di sekali, SMA 1 Watu Kumpul ya. ya. Jadi tim itu di internalnya. Alhamdulillah nih Pak, berarti tanpa harus keluar masalah sudah ya diusahakan, Pak. Jadi setiap permasalahan kalau bisa kita selesaikan secara internal dulu. Kalaupun internal tidak bisa, kita gandeng pihak yang terkait atau bapak pengawas. Walaupun pengawas termasuk internal, tapi yang terdekat dulu lah kita selesaikan, syukur permasalahannya ya selesai seperti itu. Oke, Pak, terima kasih. Ini ada pertanyaan satu lagi Pak, insya Allah satu lagi. Iya. Dari semua hal yang sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak
di dalam pengambilan keputusan etika? Ya, pelajaran yang berharga untuk saya pribadi dan untuk Bapak Ibu guru yang lain, saya kira yaitu mengambil sebuah keputusan yang berpihak pada anak ini yang mungkin kita kadang masih mengedepankan ego kita, karena perlu kita ketahui bersama bahwa anak itu memiliki potensi-potensi yang tidak kita ketahui. Mungkin pada saat kita di sekolah sekarang ini SMP, anak memiliki potensi yang terlihat hanya seperti itu. Mungkin di mata kita itu masih ada rasa negatif dan negatif. Potensi yang di bawahnya atau yang belum keluar, positifnya tentu lebih banyak. Itu yang kadang memberikan pemahaman seperti itu terhadap Bapak Ibu guru itu mungkin perlu waktu, perlu pemahaman khusus sehingga Bapak Ibu guru bisa menyadari pentingnya kita mendampingi anak, kemudian menuntun anak di masa sekolah-sekolah ini agar anak itu bisa mencapai cita-citanya dengan baik, dengan selamat, dan tentunya dengan baik. Itu yang menjadi pembelajaran kita bersama-sama, dan harapannya setiap keputusan yang kami ambil, yang kita ambil tentunya di SMP Negeri 1 Watukumpul ini selalu berpihak terhadap anak, dan anak terpacu, malah tambah semangat, dan karakter-karakter yang sudah kita terapkan dari awal berangkat sekolah sampai pulang sekolah itu betul-betul tertanam di hati anak. Itu yang menjadi PR kita bersama dan menjadi pembelajaran kita bersama. Sudahlah kita tinggalkan pembelajaran yang di masa kolonial dulu, masa-masa dulu yang saya masih merasakan sepertinya semua itu yang salah adalah anak, seperti itu. Apa-apa anak, yang salah itu anak. Anak tidak mau apa yang disalahkan teman. Nah, mulai sekarang coba kita mulai membuka diri, kita harus bisa menggali potensi di setiap anak-anak. Anak itu kemampuannya berbeda-beda, tidak sama, dan tugas kita sebagai seorang guru yaitu kita menuntun mereka agar bisa selamat, bisa sukses, dan bisa bahagia dan meraih cita-cita yang penting. Seperti itu gue. Jadi harus mampu menempatkan di berbagai posisi ini sebagai kepala sekolah gitu Pak. Betul sekali. Jadi mengedepankan empati yang tinggi, terus berpikir jernih begitu Pak. Betul sekali. Ya seperti itu, kita harus bisa menerima. Jadi kita sebagai kepala sekolah, kita harus bisa menjadi seorang pimpinan, bisa menjadi seorang teman, bisa menjadi teman curhat, dan lain-lainnya. Jadi kita dengan guru juga dekat, dengan siswa pun dekat. Jangan terlalu ambil jarak, karena ketika ambil jarak, akhirnya mereka tidak mau mendekat kita, malah kita repot nanti. Seperti itu. Luar biasa Pak. Matur nuwun waktunya. Semoga di SMP Negeri 1 Watukumpul ini Bapak menjadi pemimpin yang benar-benar amanah dan benar bisa menjalankan sesuai dengan tanggung jawab dan tugasnya gitu Pak. Kemudian yang berkaitan dengan dilema etika ini semoga bisa terminimalisir dengan sebaik-baiknya dengan pola yang Bapak sampaikan. Intinya semuanya bekerja tim gitu Pak. Meskipun muaranya pengambilan keputusan. Pak, terima kasih waktunya. Barangkali ada pesan-kesan untuk saya. Ya, pesannya segera diselesaikan. Insya Allah. Bikin programnya diikuti dengan baik. Tentunya program ini adalah program yang sangat baik. Saya berharap sekali malah semua guru di SMP 1 Watukumpul ikut semua. Sehingga nanti ke depannya saya sendiri tidak kesulitan. Artinya mereka betul-betul memahami arti dari program ini. Bukan berarti program ini nanti cita-cita harus jadi pasar, tidak. Artinya insya Allah semua program yang dicanangkan pemerintah itu ada manfaat. Walaupun mungkin tidak bisa dinikmati sekarang, ya nanti suatu hari nanti pasti bisa. Seperti itu Bu Emi, dan sukses selalu dan lulus dengan nilai yang memuaskan. Sukses juga buat Bapak, buat SMP Negeri 1 Watukumpul. Terima kasih atas ini cukup sekian dulu Pak waktunya. Kemudian saya mohon pamit. Terima kasih. Saya
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.